Jadi kalau dia honor sekolah di sekolah negeri, itu diperuntukkan hanya untuk sekolah negeri itu sudah ada edaran, kalau tidak salah ada edaran gubernur deh. Ada edaran gubernur kalau tidak salah. Jadi guru ke depan itu guru-guru yang DP, guru DP ya, guru PNS berarti kan? Ya. Itu wajib balik ke sekolah negeri. Guru PNS. Iya, semua harus balik ke sekolah negeri, sudah ada edaran kalau tidak salah itu. Yang masih diperbantukan jadi. Iya, harus balik ke negeri. Balik ke negeri kalau. Nah, karena ketentuan itulah, dasar ketentuan itulah, maka guru dari sekolah swasta sekolah negeri honor di negeri tidak bisa. Ups, ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali bersama channel OPS Palembang di segmen Ups Ngopi Bareng. Pak Adi, siang ini kita banyak mendapatkan broadcast dari kemarin. Broadcast PPG, tentang PPG. Oh, berarti WA terusan kayak itu? Iya, WA terusan. Nah, biasalah terus-terusan ini memang buat masalah kadang. Terus numbur itu tadi. Kayak mana? Nah, ini ada surat edaran dari kementerian tentang pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, itu kayak mana Pak Adi? Syarat sama ini prosedurnya. Oh, berarti ini kan surat edaran dari maksudnya yang pusat ya, dari Direktorat Jenderal GTK itu ya? Iya, benar. Tentang pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Nah, di edaran itu kan jelas, di situ dijelaskan tentang perlunya data guru itu dimutakhirkan. Itu bahasa kerennya. Kalau bahasa kitanya itu berarti data itu harus diupdate. Oh, data itu berarti bukan duit bae diupdate, data juga. Inilah kadang yang sering kalau guru-guru ke ruangan ULT itu kan, ke Dinas Pendidikan itu kadang sering kami sampaikan juga, mulai sekarang Bapak Ibu tuh harus peduli dengan data pribadi. Benar. Jadi tidak tergantung dengan operator ya. Jadi dataku ini lah bener belum? Nah kira-kira aja itu. Jadi kan baru nanya dengan operator. Ini kan kadang kan operator. Sudahlah, ini bela operator. Jangan. Harusnya, dataku ini lah bener belum Kan lah PPG misalnya. PPG itu. Baru dia nanya. Bu, Pak, dataku ini lah bener belum? Nah, kayak itu. Jadi pasti galak operator tuh. Pasti galak. Jadi kalau kita ingat dari edaran ini kan data yang perlu dimutakhirkan tuh satu itu NIK. Nah, ini kan yang kemarin kalau tidak salah kemarin itu kan sudah pernah di video sebelumnya kan aku jelas tentang pemutakhiran data. Kenapa data-data kita kadang tidak valid di Info GTK. Nah, ini kan ada kaitannya juga. Oh, itulah berarti ya. Itulah salah satunya ini kan tentang nomor induk kependudukan, NIK dan tanggal lahir melalui laman Verpal PTK. Nah, jadi Verpal PTK itu hanya bisa dibuka oleh operator sekolah. Nah, ini yang kadang kawan-kawan Bapak Ibu guru harus pahami. Jadi Verpal PTK itu harus melalui satuan pendidikan masing-masing. SD, SMP atau kalau SMA SMA. Jadi kalau memang langsung ke dinas tidak bisa. Karena satuan pendidikan dia kan di sekolah. Karena manajemennya sekolah. Sekolah yang ngusul ke. Jadi itu NIK dan tepat tanggal lahir itu harus di sekolah. Kalau kita buka lagi seperti yang kemarin itu, sebentar. Kemudian kita di banyak arsipnya. Jadi yang sering terjadi di Dapodik itu data kependudukan itu tidak sesuai dengan data Dukcapil. Kan sudah kemarin sudah kita jelaskan lagi bahwa mulai tahun 2019 itu Dapodik itu telah terintegrasi dengan data Dukcapil. Maksudnya apa? Jadi data Dapodik itu harus merujuk ke data Dukcapil. Misal terus lagi KK, KTP, status, tepat tanggal lahir harus sesuai. Alamat lah. Jadi harus sesuai. Kalaupun ada kesalahan data pribadi, nah ini data pribadi ya. Nah, itu langsung Verpal PTK tadi. Benarnya di Verpal PTK. Verpal PTK. Setelah di Verpal PTK di minta print, langsung lapor ke Dukcapil untuk rekonsiliasi data namanya itu. Bahwa data ini sudah sesuai. Iyalah, diperbaiki, minta konfirmasi dengan
Dukcapil. Itu. Berarti kalau dia kesalahannya di Capil balik Capil. langsung ke Capil. Iya. Misalnya di akte kakak segala macam sudah benar, iya. sudah sesuai. Nah. Tahu-tahu pas dicek bener galau ini, sudah ini galau kan. Nah. Pas ini nanya di Capil berarti dah Capil, mana adanya? balik Ya. ke Capil. Jadi kalau untuk data pribadi itu kan ke Capil dia. Benar. Balik ke Capil lagi. Nah, terkait data apa tadi Pribadi. Ya, pribadi. PPG. PPG itu kan di SIM PKB. Ya, SIM PKB. Nah, kalau untuk SIM PKB itu masing-masing guru itu wajib punya akun. Ya, yang @guruku bla 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 itu nomor .id. .id. Nah, itu setiap guru wajib memiliki itu karena semua pengembangan kompetensi guru itu ada di situ. Sampai ke modul Sampai situ, ke modul. Sampai ke modul pelatihan segala macam ada di situ. Benar. Terus yang sering terjadi juga kenapa kawan-kawan guru, Bapak Ibu guru dipanggil, satu masalah nik tadi, data pribadi. Kedua, riwayat mengajar tidak diisi. Iya, kadang-kadang langsung baik riwayat terakhir. Nah, misal yang sering banyak kejadian ini kan, misalnya kayak ini di honor nih, tiba-tiba ngomong diterima PNS atau P3K, yang di input itu hanya data CPNS atau ya. Nah, di tempat dia diterima harusnya dari dia honor itu diisi. Ya. Nah, dari dia honor di kapan sampai kapan dibuat TST-nya. Iya. Begitu masuk PNS atau P3K dibuat. Iya. Nah, Benar. jadi riwayat mengajar dia yang selama ini mungkin honor bisa masuk. Ya, terbaca sama sistem. TMT-nya terbaca. Nah, terkadang kan itu yang tidak diisi. Ya, benar. Itu satu. Kedua, yang sering juga dianggap sepele, diabai ke Cak Maida aja. Cak Maida. Iya. Yang sering dianggap tapi gunanya untuk apa? Begitu nak PPG baru kelabakan. Yang sering kejadian apa? Ya. Perpal ijazah. Nah, itu juga itu salah satunya itu. Perpal ijazah kan? Nah, jadi perpal ijazah itu harus wajib. Ya. Jadi perpal ijazah itu bagi guru yang sudah S1 wajib untuk melakukan perpal ijazah. Dan perpal ijazah itu hanya dilakukan satu kali. Misal Cak Akbar kemarin S1-nya bahasa Inggris. Sudah Ya. ngajar di SD, tidak bisa kan? Bisa. Kuliah lagi. PGSD. Ya. Nah, tapi verbal ijazah yang pertama bahasa Inggris. Bukan PGSD. Aku lagi yang kakek bela tanggung. Nah, ada yang kayak itu, konsep tanggung itu. Emang segala gawe tanggung teh, Mak? Iya. Tanggung katanya. Kakek bela. Iya, memang nanggung ini bahaya memang. Ayo, nanggung nih. Masuk tidak kuah tidak. Yuk kameramen ketawa kan, nanggung kan. Jadi untuk yang verbal ijazah itu pertama kali dia ijazah S1. Nah, cak mana yang kedua itu bukan verbal ijazah, tapi penambahan riwayat pendidikan di SP. Di manajemen. Di manajemen dia, di SP tadi. Jadi menambahkan riwayat pendidikan, bukan verbal ijazah. Ya, verbal ijazah itu cuma sekali. Pertama kali punya ijazah S1. Aduh, kemarin kawan tuh 8 kali itu. Tidak lulus. Kuliahnya. Dia kuliah, kita cari dosen. Ada yang cak itu. Iya. Nah, terkait masalah itu tadi itu terkait masalah data pribadi dari nik segala macam, tempat lahir, status segala macam di situ. Nah, syaratnya ini biasa kan ada syarat kalau melok. Syarat apa? PPG ini kan biasa ada syarat minimal S1, ya kan ya? Syarat itunya. Iya. Yang pertama PPG yang wajib itu syarat itu satu yang sering nggak nanya, Pak, syaratnya apa? Kalau aku sih simpel. Iya. Syarat pertama PPG, satu masih hidup. Kalau itu sudah pasti. Tidak baca kan, makanya pertama Pak syarat apa PPG? Masih hidup. Benar. Iya, masih hidup, mati tuh apa? Punya tak kati. Segala syarat itu. Apapun tidak daftar PPG we kurasa. Iyalah. Makanya kalau orang nanya, Pak, syarat aku ini pertama, yang pertama dan paling utama aja aku pertama masih hidup. Iya. Itu. Jadi persyaratan itu kalau khusus PPG melalui SIM PKB kan, karena dari Kemendikbud itu kan SIM PKB.
Jadi pertama itu guru itu syarat wajib dulu ya. Wajib dulu. Guru itu berada di naungan sekolah di bawah Kemdikbud. Kemdikbud. Nah, sudah tahu gambaran kan? Tahu. Berarti kalau yang di luar Kemdikbud Nggak bisa. bukan urusan kita. Ya, urusan tetangga. Ada peta masing-masing. Paham kan? Iya. Nah, ada yang kemarin nanya sama itu. Pak, Pak, aku di sini ngajar ngajar. motor juga ngajar di sini. Ngapo? Aku ngajar di sini. Ya, aku bukan peta aku, kaplingnya beda. Bukan Iya. galak nguru. Iya. Di marah wong, garap sawah wong. Nah, iya, jadi guru di naungan Kemdikbud. Ya, Itu satu. Kedua, belum memiliki sertifikat. Serdik. Kalau sudah untuk apa lagi nak PPG ulang? Iki apa dia gawe? Aku gawe. Rajinan. Iya, saking rajinnya. Tuh, kedua, ketiga terdata di Dapodik. Nah, itu tadi. Terdata di Dapodik ini berarti kayak ini, dia harus terdata di satuan pendidikan. Sekolah Pasti yang Indo harus Indo. Ya, Enggak boleh. baca non Indo. Jadi dia terdata di Dapodik sekolah Indo. Dan juga harus sesuai dengan linearitas. Nah, panjang kecakupannya. Linear ini karena ada Permendikbudnya. Nah, ada peraturan teknisnya ya. Teknisnya. Jadi ini terdata di Dapodik satuan pendidikan ngajarnya harus linear. Ya, benar. Misalnya dia ngajar di SD tapi mapelnya bahasa Inggris tidak baca. Nggak bisa. Karena apa? Di bahasa Inggris di SD tidak kati. Benar. Nah, terus lagi yang terkadang kawan-kawan guru juga bingung. Aku udah pergi SD, pacar dah ikut PPG. Nah, kalau sepengetahuan di aturan itu, nah ini kita balik ke konsep lagi. Jadi kayak ini, kita kan K13, Ya, kurikulum K13. K13. Nah, di K13 itu kan mapelnya ada 2. Kita bicara sesuai kurikulum ya. Kita ngomong ranah kurikulum. Jadi kalau di SD itu SD mapel 2. cuma 2. Agama dengan olahraga. Ya. Selebihnya SMP. guru kelas. Guru kelas. Guru Ya, kelas kan. guru kelas. Nah, jadi karena agama itu di bawah naungan Kemenak, Ya. itu tadi beda peta. Beda Beda Itu kapling. ya. Ya, tuh. Jadi karena guru agama itu beda kapling, Beda. itu kapling kawan. Jadi kita urusannya guru kelas sama guru olahraga. Nah, sekarang kita bahas guru kelas. Nah, kalau aku konsepnya sih simple. K13 itu kan mapel cuma 2. Ya. Selebihnya tematik. Tematik. Benar. Tema Ya, 1 sampai ya. berapa? 14 apa salah? 9 apa 14? Ya. Enggak tahu rubah lagi apa tidak ini. Nambah apa kurang enggak tahu. Karena semua mapel yang terangkum dalam tema bisa jadi guru kelas. Iya, benar. Logis enggak? Logis. Guru bahasa Indonesia apa cak jadi guru kelas? Bisa. Karena dia wajib. Ada enggak tema di tema? Ada temanya. Matematika ada enggak di tema? Ada. Rumpun IPA IPS? Ada. Ya bisa jadi guru kelas. Iya. Kecuali bahasa Inggris. Ada enggak di tema? Kati. Tidak kati. Nah, jadi itu untuk yang terdata di satuan pendidikan sesuai mapel yang diampu. Mana dia itu kan ada juga guru yang guru seni. Terpanggil enggak? Nah, itu masuk ke mana itu? Ya kalau di tematik ada enggak pelajaran seni? Tematik ada enggak seni? KT kan? Berarti tidak bisa jadi guru kelas ya? Nah, SBDP itu termasuk enggak? Ada enggak? Nah, kan di luar mapel. Nah, itu berarti SBDP itu tema tetap ya? Nah, Iya. berarti masih bisa. Masih bisa, Kalau ya? kalau secara itu masih bisa. Masih bisa berarti ya? Iya, masih bisa ya? Iya, enggak terlinear karena enggak kate di Iya, rumpun. berarti masih kurikulum. bisa kalau dia Iya, ini. Ya, masih benar. bisa. Nah, itu yang terkait rumpun mapel. Kayak kita belajar lagi lah itu 2 SKS itu paling. 2 SKS lah. Jangan cak itu tahu-tahu. Kawan aku tuh dipanggil dosennya lagi kayak. 2 SKS sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu yang terkait Ya, mapel tadi. benar, Nah, terus selanjutnya itu guru yang ikut PPG itu harus memiliki NPTK. Tuh wajib. Wajib. Pak, Harus. cak mana kalau kita yang enggak punya NPTK? Kaget dibahas. Lain cerita. Ini Mas PPG Karena dulu. NUPTK agak enak sekarang Agak dibanding enak. dari yang zaman-zaman Zaman kemarin. dulu, iya. Kan, ya. Tuh, jadi dia harus memiliki NPTK. Jadi kalau tidak punya NPTK, wassalamualaikum, tidak baca. Tidak bisa. Iya, benar. Harus diusul ke punya NPTK. Selanjutnya dia harus berstatus
guru CPNS atau PNS PNS atau P3K. P3K, GTY. Nah, GTY itu harus SK pertama dia. SK pertama kali dia GTY itu kan sekali. Ya, berarti pas begitu dia GTY, masuk nih, iya. belum masih GTT. Kan belum dapat SK tuh. Nggak baca. Belum bisa kan? Belum bisa. Ketika dia jadi GTY, Baru bisa. ada PPG, baru Iya. bisa berarti kan? Iya. Nah, itu. Tapi itu dalam tanda kutip, maksudnya ini masih juga dilihat dari datanya ya, data di Dapodik. Misal dia PPG itu juga masa kerja juga kalau seingat aku. Oh, itu untuk yang swasta Iya, ya? masih Untuk yang juga swasta. masa kerja juga. Masa kerja dia Karena minimal. di sini ada TMT, Pak. TMT maksimal 31 Desember 2015. Nah, itu tadi. Masa kerjanya masih dilihat kan? Ya. Nah, itu. Berarti walaupun dia GTY-nya 1 Januari 2022, tapi dia Terpanggil. GTT di 2014 ya. Iya. Nah, itu ya. Heeh. Di situ. Honor di mana nih? Ah, honor nih. Honor di negeri. Kalau di negeri tidak bisa. Gitu dulu, Pak. Apa? Honor ini honor daerah apa honor sekolah? Nah, itu. Bisa dulu. Kalau honor sekolah ya jelas tidak bisa Tidak lah. bisa. Karena kan dia istilahnya SK dia kan cuma kepala sekolah. Iya, SK kepala sekolah, bukan SK dari SK kepala daerah. Nah, itu tidak bisa. Kalau dia honor sekolah ya. Kalau dia honor Beda ke dulu. Nah, itu. Karena kakek timbul masalah baru, makanya kadang-kadang guru-guru nih kawan-kawan nih, pilih kasih, tidak pilih kasih. Jadi kalau dia honor sekolah di sekolah negeri, itu diperuntukkan hanya sekolah negeri itu sudah ada edaran, kalau tidak salah ada edaran gubernur deh, ada edaran gubernur kalau tidak salah. Jadi guru ke depan itu guru-guru yang guru DP ya, guru PNS berarti kan? Ya, Itu wajib balik ke sekolah negeri. guru PNS. Iya, semua harus balik ke sekolah negeri, sudah ada edaran kalau tidak salah itu. Berarti Edaran. yang masih diperbantukan saja itu Iya harus balik balik ke negeri. ke negeri galau. Nah, karena ketentuan itulah, dasar ketentuan itulah, maka guru dari sekolah swasta sekolah negeri honor di negeri tidak bisa. Yayasan beda lagi, Pak. Yayasan beda lagi. Dia GTY. Boleh kalau GTY, statusnya GTY. Harus tetap dia. Harus tetap. Kalau GTT tidak baca. GTTT guru tidak. Tidak. karena tidak ada kewenangan kalau GTT itu. Iya. Tidak tetap itu tidak ada kewenangannya. Karena Gitu. istilahnya kayak belum payung hukum Yo, itu belum kuat. belum kuat. Tumben host kita pinter, payung hukum. Payung hukum. Kita biasa payung hujan. Payung hujan. Nah, itu masalah guru PNS sama GTY tadi. Nah, itu tadi Ada sikok lagi, Pak. apa lagi? Dia dulu, aku ngopi dulu. Iya benar. Terus, Kita terus. ngopi dulu. Kayaknya dari tadi Kasihan Ini- Yudi ngasih ngopi nih. iya, kasihan yang buat kopinya ini. Hmm. Woi, Pak, kalau ngopi mak ini, Pak, enaknya makan keripik ini, Pak. Keripik siapa? Ini lah, Pak, keripik dari Yumi, Pak. Hmm. Keripik singkong pedas manis. Woi, lemak ini, Aku Pak. tidak biasa makan singkong nih. Iya. Biasa lemak. makan ubi aku nih. Lemak ini, Pak. Nemai. Woi. Apa belum dibuka itu? Biasa, Pak. Iya, nah. Ah. Kalau sambil ngopi makan keripik nih, gurih, Pak, mantap, pedesnya terasa nih ini. Woi, Coba. woi, mantap. Sambal apa? Sambal balado apa sambal kemarin nih? Sambal lalap, Pak. Sambal. Iya. Sambal lalap, pecel lele, Pak. Mantap. Mbak, kayak amanlah itu. Amalnya itu. Nah, woi, lemak ini, Pak. Sambil Jadi ngopi. kalau kawan-kawan UMKM nak promosi kayak hubungi marketing deh. Lanjut dari sini kaki. Boleh, kakek Boleh. lanjut. Langsung kita bantu-bantu. Iya. Nah, jadi ada sikok lagi. Apa? Di antara 5 syarat ini, Pak. 1, terdata Dapodik. Hmm. TMT maksimal 31 Desember 2015. Iya. 3, memiliki NUBTK. Guru dalam jabatan CPNS, PNS, GTY, Iya. Honda. 4 inilah lengkap, Pak. Tapi dia ada S1. Percuma, Pak. Gak melo. Nggak bisa. Nah, itu. Tidak bisa. Jadi harus ini. Harus. Minimal S1 dia. Ya karena kalau itu tadi kadang kita kadang merujuk, kawan-kawan juga harus merujuk ke undang-undang guru dosen. Ya. Jadi undang-undang guru dosen itu kalau tidak salah tahun 2005. Tahun 2005 itu kan mensyaratkan bahwa guru itu harus S1 harus S1. atau D4.
Akta kalau dulu kan, Ya. cara wong lamo lah akta. Oh. Nah, itu jadi ya wong lamo, aku wong baru. Aku lama juga. Lamo. Lama di jauh tapi. Lamo jauh. Jadi dia harus harus S1. Nah, kalau di S1 mohon maaf, makanya kadang sering guru-guru datang ke kantor itu konsultasi, Iya. nggak bisa. Apalagi yang Pak, aku nih baca ada D3, Pak. Nggak bisa. Astaga. Baca di tiga. Kan S1 jelas di situ. Makanya ngasih pertanyaan yang perlu dijawab. Iya, kadang-kadang ada pula. Pak, cak mana kalau yang S2? Masya Allah. Itu tadi. S2. Itu kelebihan. Kelebihan. Pak, mana kalau S2, Pak? Aku nih S2 kan. Mana Pak kalau aku S1 tapi belum tamat-tamat, Pak. Nah, Aduh, gak usah dibahas itu. udah, jadi ya. Kalah dengan yang belakangnya. Oh, cak itu. Jadi kalau yang itu harus S1, enggak bisa. Iya, nunggu dipanggil. Dia harus diupload. Nah, kaget pembahasannya. Oh, dia harus diupload di SIM PKB. Ya, di SIM PKB. Teknisnya itu berarti kan teknis. Berarti SIM PKB juga itu harus lengkap karena ada datanya di situ. Ada yang harus diisi. Yo, nah itu. Jadi dia nih kalau dijengok dari sini kan pendaftaran calon mahasiswa PPG itu melalui aplikasi SIM PKB. Nah, Itu mendaftar atau kita sering ngecek di SIM PKB, Pak. Jadi misalnya kan di SIM PKB itu kan kadang ada pemberitahuan Anda dipanggil iya PPG misalnya. Artinya kan nunggu atau tidak mendaftar lah. Kalau zaman dulu tuh kan portofolio. iya. Jadi Pak ini Ngisi. guru kan kita sudah teknis nih ya. Iya. Jadi kita sudah lengkap nih, data sudah benar, Iya. segala macam benar. Jadi kita ngerasa kita lengkap, di dinas juga sudah sesuai. kita cek di SIM PKB. Nah, itu kan. Iya. Jadi kita tinggal nunggu istilahnya. Ya. Tinggal nunggu tuh maksudnya sering-sering ngecek di Iya, di SIM SIM PKB ada undangan enggak? Iya, jadi kita mungkin hari ini kita buka, mungkin 5 menit lagi kita buka. Teman-teman, jangan. Minggu hari ini kita buka, besok mungkin. Iya. Ya sering-sering lah ngecek Sering-sering di dibuka. SIM PKB karena di situlah panggilannya. Iya. Tidak ada telepon. Kalau Iya. ditelepon bahaya. Bahaya. Mbak, selamat Anda dapat panggilan PPG. Wah, jadi kan kuis. Wih. Jadi pemanggilannya itu di SIM PKB. Nah, jadi Terus biasanya guru-guru ini kan lupa akun SIM PKB dak? ya benar. Tidak. Karena apa? Makanya gara sering ke samping, Pak aku lupa password. Ya wajar aja aku lupa password. Iya. Kate urusan dengan duit. Iya, coba Password ATM. ATM. Oh, udah usah dicatat, ingat. Ingat, bahaya. Bahaya. Nah, SIM PKB pasti lupa. Jadi Iya. kalau untuk pendaftaran PPG itu lewat akun SIM PKB. Nah, tiap-tiap guru itu punya dewe akun usernya. Cak mana kalau lupa? Itu jadi masalah kan? Ya. Nah, kalau dia lupa, dia bisa hubungi ketua komunitas Komunitas guru. KKG. Kalau SD KKG. SD KKG. Kalau SMP itu MGMP-nya masing-masing sesuai mapelnya. Beda. Kalau emang udah pacak baru ke dinas. Jangan langsung tiba-tiba ke dinas. Kempo yang dinas ini. Wah. Ya 3.000 wong, Jo. Mati kita ngelayaninya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu guru yang merasa lupa akun SIM PKB-nya hubungi Ke ini ketua dulu. komunitas. Ketua komunitasnya dulu. Kaget dia pacak ngerisetnya. Udah usah nak ke dinasnya. Bisa Itu. di-print ya. Bisa di-print. Pak, misalnya Pak, aku nggak nanya misalnya dengan ketua KKG-nya Pak. Tapi dia udah pacak ngeprint, boleh enggak ngeprint di dinas misalnya? Boleh. Aku lah di riset Pak katanya. Lupa ngeprint. Iya, yang Sampai ketua sama Pak itunya ketua komunitasnya. Kalau bahasa Inggrisnya kita bahasannya ngomong ke. misalnya komunitas sudah Pak, sudah aku riset, tapi aku ini enggak kate printer. Boleh enggak aku ngeprint di Kan dinas? pacak PDF. Iya, berarti ketua komunitasnya kita bahasa ngomong ke. Wayang-wayang ngasih PDF beda galak, enggak? Ya, bisa di PDF itu bisa di PDF. Iya, bisa disimpan Bisa itu. disimpan. Mana itu? Jadi kalau sudah login itu kan kayak kan ada pengumuman di situ di beranda itu. Ya. Ada pengumuman apakah memang data yang sudah dikirim itu sudah merasa sesuai, pasti dipanggil insya Allah. Ya. Setelah kaget dulu sebentar. Setelah ada undangan diklik, kaget dia suruh ngupload berkas tadi. Di situ ada uploadannya. Ada uploadannya, bisa diubah atau ini. Apa kalau dia tuh Iya, ya, dia tuh ada yang pentil pena, gambar pena itu. ayo baso tuh.
Jadi syarat administrasi yang biasa di SIM PKB itu yang harus di-scan. Nah, ini harus diperhatikan juga untuk Bapak Ibu guru. Yang di-scan itu harus asli. Ya, itu jangan yang fotokopi. Jangan yang fotokopi. Tapi kalau dia legalisir, Pak, tapi harus cap basah. cap basah. Jangan yang ada yang tahun berapa waktu terakhir aku nganu itu. Dia fotokopi, legalisir. Di fotokopinya lagi. Astaga, sama bae. Ya sudah dicap basah, di fotokopinya, di-uploadnya. Itu saking pintar itu. Padahal kan lah jelas itu. Setelah dicap basah sesuai dengan yang aslinya. Yo, tapi kalau cap basah. Iya, cap basah. Bukannya kertas dicelup ke basah di-scan, bukan. Kayaknya salah konsep. Biasa kadang guru itu kan kertas dicelup cap basah, bukan. Jadi yang cap basah kalau yang memang ada Bapak Ibu guru itu yang mungkin ijazahnya hilang. Ya, benar. Itu merek minuman. Merek minuman itu cap bada itu. Ada kawan aku singgung kayak badak-badak. Iya, karena kulit dia badak. Jadi ijazah itu asli fotokopi yang dilegalisir harus oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan. Jadi misalnya dia S1-nya di Unsri. Berarti Unsri yang ada ke? Iya, minta ke Unsri. Ada misalnya dari Jakarta ke Jakarta. Iya. Kalaupun memang ada perguruan tinggi atau sekolah tinggi itu tutup, dia harus ke Kopertis. Kopertis tuh yang tempat jualan apa? Kasur. Bukan. Koordinator wilayah. Perguruan tinggi itu. Propertis. Itu. Jadi dia harus ke Kopertis. Nah, itu untuk yang lulusan di dalam negeri ya. Iya. Nah, cak mana aku yang di luar negeri? Nah, S1 aku di luar negeri. Di luar negeri kan, cak di luar negeri kan? Iya. Itu harus ada surat keterangan dari Dikti. Kau di luar negeri mana? Timur. Oh, masih Indonesia. Timur. Kalau Timur luar negeri. Timur. Nah, itu jadi harus melampirkan surat penyetaraan. Jadi kayak misalnya ijazah sama transkrip ya. Itu harus lolos penyetaraan dulu. Berarti ke Dikti deh. Ke Dikti. Dia kayak di-scan, tinggal laporan baik ke Dikti. Itu untuk yang lulusan luar negeri. Selanjutnya yang di-scan itu biasanya SK pengangkatan pertama kali. Baik itu dia CPNS, PNS atau P3K sama SK GTY. Asli juga, jadi di-scan. Pertama kali ya. Yo, SK pertama kali PNS. Oh, SK atau CPNS. Itu yang PNS. SK CPNS. PNS. Yo. Sama SK GTY tadi. Ya, guru tetap tadi. Guru tetap yayasan tadi. Nah, ini yang terkadang kawan-kawan juga salah kemarin itu. Biasanya yang di-scan syarat administrasi itu SK pembagian tugas 2 tahun terakhir. Masuk juga itu? Iya. Sama kita ngusulin PTK kan 2 tahun terakhir. Iya, benar. Jadi SK pembagian tugas 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir tuh dia-upload galau apa? Jadi upload galau. Oh, 2 tahun terakhir ya, berarti 4 semester berarti kan? Ya, 2019, 2020, 2021 iya kan? 2 tahun terakhir. Nah, itu jangan salah konsepnya, bukan tahun pelajaran. Ya, pembagian tugas nih, Pak. Kadang-kadang ada yang tergantung dari sekolahnya, Pak. Ada yang 1 semester dia buat pembagian tugasnya, ada yang langsung 2 semester. Seharusnya kalau idealnya kan langsung ya, 1 tahun. 1 tahun Juli. Iya. Dilanjut lagi kan? Iya. Biasa kan galak ada yang pembagian tugasnya itu 6 bulan sekali, jadi semester 1 kayak pembagian tugas yang semester 2-nya dibuat lagi. Ya memang itu idealnya. Baru lagi. Apa 1 tahunian? Idealnya setahun itu 2 kali. Buat SK pembagian tugasnya? Iya. Ya per semester. Kalau secara sistem kan berdasarkan Dapodik tadi. Ya kalau secara sistem Dapodik memang kayak itu per semester ya. Berarti kalau dia langsung 1 setahun 1-2 enggak apa-apa, enggak? Tapi kan sudah jelas di situ. Iya, sudah jelas di situ kan 2 tahun terakhir. Yang penting dia 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Terus lagi harus ada surat izin operasional. Oh, Pak, surat izin. itu bangunan. Iya. Harus ada surat izin dari atasan. Langsung. Berarti kalau guru dari kepala sekolah. Kalau kepala sekolah dari kepala dinas.
kepala dinas. Iya kan? Yo, Iyalah. surat izin. Yo, kalau memang karena mungkin kepala dinas tidak terlalu tinggi lah mungkin Kepala mungkin bidang, diwakili kepala bidang gitu Bisa, ya. bisa. Dan juga biasanya di situ di apa SIM PKB itu kayak ada apa? Fakta integritas. Iya, yang harus ditandatangani kayak bisa di-download itu kan di SIM PKB itu. Dia dengan pimpinan sekolah biasanya. Iya, di Satuan atas pendidikan. materai. Iya, iya. Di atas materai itu bahwa biasanya. data ini sudah sesuai. Iya, harus data itu sudah sesuai. Nah, itu Oke, itu untuk ininya ya, persyaratan Yang di-scan segala tadi ya? macam. Iya, persyaratan lah ya. iya bisa dimaksud. persyaratan. Nah, kalau untuk seleksinya, Pak, Apa seleksinya? itu biasanya kan ada tahap 1. Iya. Nah, tahap 1, tahap 2, Hmm. tahap 3. Misalnya tahap 1 tuh cak mana, Pak? Kalau Misalnya dia sudah dipanggil nih. Nah. Dia pakai kuota dah, misalnya kan bukan misalnya tinggal tunggu panggilan ya misalnya. Iya pakai kuota lah Pakai kan. kuota, misalnya. Kau beli paket internet pakai kuota. Bukan, Pak, kuota Kemdikbud. Oh. Nah, misalnya kuota misalnya Sumatera Selatan lah ya kita Iya. bahasnya. 1000 misalnya. Berarti kan 1000 yang dipanggil nih. Iya. Itu tahap 1 ya. Heeh. Apa sampai berapa tahap dia, Pak? Ya kalau itu kan 3 tahap saya ingat. Heeh. Sampai 3 tahap ya? 3 tahap. Ya kan ada seleksi tahap pertama administrasi itu tadi yang seleksi melalui 3 tahap. Iya. Seleksi administrasi ada tahap administrasi tadi itu kan ada yang administrasi yang persyaratan tadi kan Oh, iya, yang- dilengkapi. 1. Ya, berarti kalau dia itu sudah termasuk tahap 1 administrasi lulus. Nah, terkadang Artinya- ini tambah ke juga kadang kawan-kawan ini misalnya SK apa tadi? Pembagian tugas. Di stabilo itu apa apa? Dapat Nemu tuh. Iya, Ya, jadi karena lebih bagus. biar ketahuan. Ini wongnya. Ini nah, aku ini. Nah, Iya, ini aku tugas. ini aku ya. Nah, bukan keakuan bukan, Iya, biar betul. lemak baconya. Iya, Jadi iya, iya, di iya. stabilo. Terus lagi ya kalau memang pakai scan lebih bagus. Jangan mentang-mentang kita scanan itu kadang ya mohon maaf karena miring sana miring sini, Iya, pencahayaannya ada. mak mano yang rapi. Ya. Tapi Yang- kan dari HP bisa. Iya. Karena ada yang pilihan ininya tuh apa? apa scan asli atau Iya. ini kan ada itu. Kadang dia tadi di ini Tidak di crop. Oh, crop. Oh, itu lagi. Kadang kawan-kawan tuh kan ya miring sana miring sini. Nah, itu kalau bisa rapi lah, serapi mungkin lah. Namanya kita ngusul sekendak-kendak Ya, kan enggak benar. mungkin. Jadi kalau Itu bisa untuk tiga tahap tadi. 3 tahap tadi. Artinya kalau seleksi administrasi lulus, berarti dia tinggal nunggu panggilan ya. Nah, biasanya dia tuh kan panggilan tuh pretest. Setelah panggilan, Nah, pretest. pretest yang administrasi tadi. Ya, Tes kan pretest Tes, tadi. ya. Nah, kalau Iyalah. sudah itu kayak baru kayak seleksi tahap kedua. ya. Yang Itu- LMS segala macam itu kayak gitu. Ah, itu seleksi pretest, Iya. ya kan? Berarti sesuai sama cak kita melo-melo CPNS ini lah. Iya. Tesnya Di usah. situ. Nah, di situ lulus atau tidak ya? Iya. Kalau dia dianggap lulus berarti Kayak undangan lagi. tahap Tahap ketiga. seleksi administrasi tahap 2. Iya. Tahap kedua. Ya, iya. Benar. Tahap kedua. Oke. Jadi kalau memang apa istilahnya? Senianan lah, belajar lah. Sinianan ya. Iya. Jadi ya di sini tidak kati dalam arti tidak kati campur tangan dinas tuh tidak kati campur tangan Ya, mungkin kecuali campur tangan dia sama Tuhan. ya, kalau dia dicampur bingung juga, Pak. Maksudnya? Nggak boleh, Pak. Baru kali ini narsum. Pertanyaan nih, Pak. Apa? Saya ini guru CPNS. Nah. TMT 2020. Apakah saya bisa ikut PPG? Nah, tadi kan Nah, dibahas. Naik kan TMT maksimal 31 Desember 2015. Maksimal. Iya. Jadi mak ini kalau yang cak itu tadi kan udah jelas ke dia masa kerja dia sebagai honor itu sebelum PNS tadi diinput di Dapodi. Jadi TMT maksimal itu kalau dia 1 Januari 2016 tidak bisa. Benar kan? Ya, cak itu kira-kira. Dia TMT dia 1 Januari 2016. TMT dia. Sekarang dia CPNS misalnya. Iya. Kan enggak bisa kan? Iya. Karena maksimal berarti batasnya di tanggal 31 Desember. Iya, TMT honor. Misalnya honor dia 2014 nih. Juli misalnya kan. Dia baru diangkat PNS sekarang. Iya. Misalnya karena dia lulus tes. Nah, artinya kan TMT dia kan di 2014. Karena dia masa kerja.
Jadi dia hitung masa kerja itu kan? iya, makanya Nah, kadang konsepnya ini kadang Itu. kalau Ya, ada itulah. masa kerja sama masa tugas. Masa Iya. kerja kita tuh selama kita tidak terhapus data masa kerja pertama kali ngajar, insya Allah terbaca dia sampai yang dia jadi PNS tadi ya, CPNS itu terbaca. itulah namanya riwayat pendidik riwayat mengajar. Ya. Beda. Siapa tahu dia jadi kepala sekolah. Riwayat karir tuh beda. Riwayat karir tuh aku misalnya gawe OB di rumah sakit misalnya kan. Lama-lama kan bisa diangkat jadi dokter. Enggak juga kali mak itu. Oh, tidak ya? Lemak kau. Nah, itulah kan misalnya kita begawe Konsepnya salah, Bambang. Tidak kayak itu. Lama-lama di OB rumah sakit masuk jadi dokter. Iya, kan diangkat jadi dokter kakek lama. 3 hari kemudian mati galau dok. Dokter, demam ya, diangkat oleh dokter. Demam mungkin. Beda itu. Nggak bisa. Kalau udah ke dokter mungkin, Iya. tapi kalau tiba-tiba langsung jadi dokter nggak Oh, nggak nggak bisa mungkin. Rubuh rumah Diangkat- sakit. Berarti kalau diangkat dari dokter, misalnya dia pingsan depan dokter, pasti kan Lain. diangkat oleh dokter, Ya, Pak. tapi kan narasinya beda. Kok tadi OB bukan Oh. pingsan. Bukan ya? Ayo salah. Narasinya beda. Nah, itulah namanya riwayat pendidik. Ya, riwayat jadi ada 2 konsep. Ada karir, riwayat pendidikan riwayat sama riwayat mengajar. apa? TMT mengajar sama TMT mengajar. tugas. Ya. Kalau riwayat karir tadi siapa tahu guru bisa jadi kepala sekolah tadi. Guru yang PNS tapi bukan yang honor ya. Oh iyalah pulo. Ya. Atau GTY ya. Ya. GTY tiba-tiba jadi bisa, kepala sekolah bisa. kan bisa. Setelah dia menjabat lagi kan jadi guru lagi. Ya. Nah, nggak mungkin dia jadi OB kan? Ya benar, balik ke OB lagi lah. Nggak ya. mungkin itu. Nah, alurnya Pak, cak mana itu Pak alur PPG itu? Maksudnya mana alur? Aku agak kurang ngerti alur. Kalau alurnya aku ingatnya kendaraan tuh lah. Jalur itu. Bukan alur. Jalur. Ya jadi kalau alurnya itu kan tetap di ini. Hmm. Jadi Pak ini baik kalau alur itu kan lewat SIM PKB itulah. Hmm. Setelah pretest segala macam lulus tetap pantau SIM PKB. Iya, iya. Jadi intinya rekan-rekan guru ini pantau terus SIM PKB. Iya. sama channel OPS Palembang. Nah, itu iya, penting itu. Iya, itu lebih Itu penting, penting lagi. itu. Iya, karena yang kita bagi informasi. Iya, percuma kalau dia mantau SIM PKB, tapi dia Iya. nggak tahu informasi kan. Nah, Karena di SIM PKB itu pengembangan karir guru itu di situ. Iya, iya. Jadi sekarang pemanggilan pelatihan ya. Nah, Bapak Ibu guru pemanggilan pelatihan itu tidak lagi konsep pemanggilan pelatihan dari Kemdikbud itu tidak lagi kayak dulu. Ya, tidak lagi pakai portofolio ya. Iya, atau karena kalau dulu kan ini dari kementerian ke Dinas Pendidikan Dinas Kabupaten Pendidikan, Kota, baru ke guru. Ya, Sekarang tidak. langsung Jadi dari kementerian ke guru, baru ke kami, Baru ke Dinas Pendidikan. setelah Uang itu tahu. ya, Setelah pelatihan baru kita dikasih tembusan. berarti dinas ini mengetahui. Mengetahui. Ya kan? Cuma kalau ini dinas tidak mengetahui, Oh, iya. tutup. Tutup. Nah, itu. Jadi itulah tadi segala proses itu dinas mengetahui. Iya, sekedar tahu. Ya, jadi kan benar memang iya. adonyo ini. Ado itu. Nah, untuk Bapak Ibu guru mungkin bisa baca di SIM PKB itu ada kaget kita bagi tautannya lamannya untuk bantuan tentang SIM PKB, silakan dibaca, dipelajari. Jadi kalau untuk PPG itu kita dewe yang bergerak, jangan kita pasif. Kita Ya, harus aktif lah, proaktif lah. Jadi aku nak melok PPG nak ngecek data dulu. Nah, ini dulu, tengok dulu di SIM PKB. Iya. Sesuai dah dataku Sesuai dengan data. Dapodik. Bener. Itu kan perpal aku sesuai dah. Bener. Nah, jadi kan ya mungkin rekan-rekan guru tuh paham kali ya, mungkin takut apa kayak mana biasanya. Takut apa? Aku makan nasi juga. Iya, Udah makan sama, uang tidak? aku makan nasi. Terus juga yang nih catatan juga yang jadi perhatian Bapak Ibu guru bahwa SIM PKB itu bisa untuk pengembangan karir. Jadi misalnya kaget di situ kan di portal GTK itu kan ada pelatihan-pelatihan tuh, ada guru berbagi, ada guru penggerak. Bisa di situ ada pelatihan-pelatihan misalnya nyari silabus kan silakan. Iya, modul kan modul lengkap ada. di situ. Cuma jangan pula langsung di copy paste, Iya. modifikasi. Pelajari dulu. ATM lah, ambil, pelajari, modifikasi lah. Iya, Ada kemarin guru tuh, ya ngambil tema. Jadi pelajaran begitu buat di apa dia RPP apa tuh? RPP. Pelajaran ini kehidupan pesisir. Jadi begitu keperiksa
Bu, kok pelajaran ini? Iya Pak, kami kehidupanku katanya. Ya, tapi kan kita tengah kota, bukan tengah pesisir ya gini. Iya. Jadi ya dimodif lah, jangan pulau mentang-mentang ngembek dari internet langsung Kopi paste. Sudah ngopi, ngerokok. Rokok. Sudah. Habis ngerokok tidur. Tidur. Nah, jadi di SIM PKB itu lengkap Untuk pengembangan karirnya. modul bakso TU-an ada kalau situ model. Nah itu bagi Bapak Ibu guru untuk SIM PKB. Nah terus apa lagi? Nah bantuan sudah. Bantuan Kaget untuk bantuan apa? BSU Pak? Kan. Belum bahas itu kaki. Oh. Ngomong-ngomong bantuan BSU. Tidak salah. Jadi kalau misalnya yang tadi balik kita misalnya passwordnya lupa, dia ke ketua komunitas atau ketua KKG, baru ke dinas, jangan ke dinas galau. Nah untuk Bapak Ibu guru yang belum ada komunitas, Nah ini pas kemana nih kalau misalnya dia belum komunitas? ya segera lapor dengan ketua komunitas kecamatan masing-masing atau ketua MGMP. Kalaupun memang ketua komunitasnya memang sudah pensiun ataupun sudah meninggal, segera ganti Ketuanya. kepengurusan. Bawa SK-nya dengan disahkan oleh kepala dinas, kasih ke dinas pendidikan, biar pacak diupload. Ya. Jadi bahwa memang ganti Kepengurusan itu kan kemarin tuh ada yang mah itu juga bingung kata ketua komunitas sudah kata kau belum gabung Pak, ya wajar aja aku. Tapi di SIM PKB itu Pak enaknya sekarang kita bisa milih komunitas Pak. Iya, milih Jadi, komunitas sesuai misalnya, gitu. Iya, misalnya dari kecamatan Sako kan misalnya. Hmm. Nyari tuh siapa ketua komunitas Sako. Ada nomor teleponnya, hubungi. Iya. Bu, Pak, aku belum masuk komunitas nih, tolong masukin aku dari SD sekian Iya, misalnya, kan gitu. benar. Oh iya, nah dia bisa masukin di ini tanpa harus ke dinas lagi. Tanpa harus ke dinas, selama itu sudah terdaftar ya. Komunitasnya sudah terdaftar. Yo, kalau udah terdaftar udah kate komunitasnya. Iya, kate, Aneh. nah. Itu kadang-kadang pertanyaannya. Nggak ini. Ya, siapa tahu udah terdaftar. Iya, nah, iya. cak mana kalau yang misalnya guru pindahan dari luar daerah, luar kota atau luar planet misalnya? Yo, luar planet. Ada siapa kepala sekolahnya, Pak? Nggak tahu juga. Jadi untuk yang dari luar daerah itu dia harus keluar dulu dari komunitas lama. Ya. Bisa dari kabupaten kota A misalnya, nah Ya. pindah ke Palembang. Banyak itu, banyak. Yang CPNS sekarang ini Iya. rata-rata kan dari luar galau. Dia harus lapor dulu, minta dikeluarkan dari komunitas, baru pacak ditarik. Ke sekta. Itu 86 lain Tadi lapor? kriminal itu. Oh, bukan lapor ke situ ya. Nah, Jadi yang dari kabupaten kota lain luar ya, segera silakan lapor. keluar dulu dari komunitas yang lama. Minta mutasi. Sama lah cak kita sebagai operator ini mindah tarik siswa. Nah, kayak itulah kira-kira Kira-kira. konsepnya kayak itu, hampir sama kayak itu. Terus lagi ya Bapak Ibu perlu perhatikan jangan percaya istilahnya itu iming-iming, pacak lulus nih. Ya, Banyak beredar itu. ya hati-hati itu ya untuk Calo lah, calo. Iya. Cak artis itu Pak. Iya, Calo artis yang itu Pak. Ya, jangan percaya. Ya, jangan percaya kakek ada yang nelpon, Pak, kami dari panitia PPG misalnya Nah, kan ya. iya itu. Ya, langsung nelpon panitia PPG katanya. Oh, Nah. ibu nak lulus tak? Jangan dulu percaya. Ayo. Kalau bisa kita budi ke, jangan Iya. dia budi ke kita. Iya. Ah, itu kan. Jadi enggak ada itu. Ya udah ada. Jadi Semua- itu memang berjuang nian, Iya, ya. yang Jadi bisa campur tangan untuk SIM PPG ya. PPG. PPG ini dia sambut tangan Tuhan. Iya, kita tuh lah. Jadi kita ini segala sesuatunya. Ah. Nah, Bener kira-kira tak? itu. Iya. Karena ngapa? Kita ini berjuang. Kita ini waktu lahir di dunia ini, Pak. Ngantak Berjuang, kamu. Pak. Ngantak kamu. Ya, tak? Ya, iya. Ceramah Dari- aku SKS ini. Dari berlibu-ribu miliar Itu. Mbak itu. Nah. Begitu di dalam tuh kan. Woi, aku lah naik. Nah, kan berjuang ya. Nah, itu. Berjuang Kira-kira kan. itulah konsepnya. Begitu muncul jadilah gitu. Apa? Jadi kan memang kita tuh berjuang sendiri. Nah, itu. Cuman ya dengan percuma kalau berjuang tidak diiringi dengan doa. Nah, makanya kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar itu apa? Iya. Atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Itu kalau udah kata itu makanya. Iya. Itu. Jadi enggak usah percaya sama. Jadi di dalam PPG itu kita berjuang dewek. Mm-mm. Ya kan, tidak nak minta tolong sini, minta tolong.
Aman, Pak. Kalau lah lulus aman. Iya, dapat sertifikat vaksin. Iya, Cerdik. kalau dia lanang vaksin, kalau dia betino buksin. Iya. Nah, jadi itulah ya. Ada lagi Pak, kira-kira Pak tambahan Pak? Kalau aku ya itu tadi, Bapak Ibu perhatikan data Dapodiknya. Itu yang pasti itu. Pasti. Jadi dari mulai namun dan segala macam riwayat mengajarnya itu harus diisi, harus diperhatikan benar apa tidak. Ya. Kalau tidak benar segera lapor ke operator. Kalaupun tidak ya segera diperbaiki. Setelah itu sinkron, baik itu riwayat mengajar, riwayat pendidikan, ataupun mungkin mapel yang diampu. Ya. Yang sering kejadian ini kayak SMP, jenjang SMP, dia ngajar bahasa matematika tiba-tiba dikasih prakarya. Ya, nah itu yang kadang-kadang Karena apa? Iya, Pak aku ngajar 10 tahun nih kok aku udah dipanggil PPG. Ternyata begitu kita telusuri ternyata ada mapel tambahan, bukan sesuai kompetensi disiplin ilmu dia. Ya wajar tidak dipanggil. Ya, benar. Terus juga ya mohon maaf ada yang sekolah-sekolah mungkin yang sekolah-sekolah agama ya, sekolah-sekolah Islam atau yang lainnya. Ada pelajaran-pelajaran tidak sesuai kurikulum. Buat kurikulum. Kurikulum dewe. Yo, itu mungkin kebijakan kita tidak tahu ya, kebijakan. kebijakan yayasan kita tidak Yayasan. tahu. Langsung ketahui kameramen. Rumahnya masalahnya. Seharusnya kan ya inilah ya. Yo, Namanya harus mengikuti harus walaupun mengikuti. beda-beda dikit kan paling tidak ngarahnya ke Iya. K13. Jadi kadang ada guru tuh dia tuh pelajaran tafsir, Ya. bahasa Arab, mungkin juga mohon maaf BTA. Itu kan di struktur kurikulum tidak ada. Ya, SD ya kita bicara SD itu tidak ada. Jadi semua itu terangkum dalam guru agama. Oke. Jadi rasio perbandingan guru sama rombel siswa itu sudah ada secara sistem di Dapodik. Jadi tidak pacak gitu, nak istilahnya nambah-nambah itu tidak bisa. Oke. Itu mungkin salah satu syaratnya di situ. Oke, sekarang sudah jelas ya buat kawan-kawannya kalau misalnya yang masih bingung tentang PPG, masih sedikit apa namanya? Sedikit ragu, rincu apa? Rancu. Nah, itu rancu tuh yang Rancu itu tikus. kayu. Rancu tikus itu no. Orang, rancu, gincu. Jadi yang masih bingung, masih ini silakan ke cek datanya di Dapodik. Cek datanya di Dapodik sudah sesuai dengan data Dapodik. Di SIM PKB-nya sudah benar apa belum? Iya. Kan, cek itu. Oke, kalau sudah ngerasa sudah benar, tinggal tunggu panggilan. Bukan panggilan dari telepon ya, bukan panggilan ini ya, panggilan Tetap lewat SIM PKB itu Iya. lah. Pengumumannya di situ. Baru kakek lengkapi persyaratan segala macamnya itu. Iya, oke ya. Untuk podcast yang ini kita cukup sampai di sini. Oke, kita bahas lagi. Kita bakal ngundang bintang tamu lainnya ya. Mungkin dari Capilnya, buat mana? Bisa kan? Bisa. Dari Dukcapil kayak mudah-mudahan. Yang penting kita berikhtiar. Bermimpi ya. Mimpi boleh. Bermimpi. Mimpi boleh. Siapa tahu kepala dinas datang ke sini, bener tak? Iya, makanya kemarin juga di IG juga kemarin banyak WA masuk, banyak DM masuk. Jadi ya banyak yang curhat lah. Jadi kemarin juga sudah sempat gue sampai ke ada yang kawan-kawan kita tuh dia kebenaran ini tadi hikmah dari corona ya. Ya. Dari pandemi ini. Ada juga itu Pak, banyak request Pak ya. Pak, tolong dong untuk channel OPS Palembang undang siapa kek misalnya kepala dinas, kabid misalnya, kasih bawahnya Pak bisa dak hostnya diganti. Jadi mungkin kemarin bisa bukan yang hostnya tapi kan yang hostnya ya. Jadi yang mana kalau itu request cewek kan itu dah. Yo kakek kita undang yang cantik-cantik di sini, tenang be. Jadi mungkin untuk kata-kata penutup lah ya. Kemarin juga banyak yang DM, WA juga. Jadi karena banyak yang ngejar mimpi lah. Ya, bermimpi. Jadi sampai ke ini. Kalau memang mimpi kamu positif, bisa diraih apapun kesulitan kendalanya akan terwujud. Raih. Cari, kejar. Benar. Karena apa? Selama mimpi itu kamu kubur,
kamu pukul sampai dia jatuh, bahkan kamu tinggal kamu abai ke mimpi itu ke depan akan datang dewek dalam bentuk apa? Penyesalan. Karena apa? Yang ngomong ini sudah pengalaman. Curhat. Jadi jangan kalau punya mimpi, kalau mau pacar kejar, raih, apapun resikonya. Nah, namanya Raih itu Pak, bukan dikejar. Kalau iya. kejar capek Pak. Karena DM kemarin ya aku juga sedih sih. Ada kawan kita lah Palembang ini, jadi dia cak itulah kira-kira. Jadi dia ngerasa curhat ya. Iya. Aku dulu itu Pak katanya, tapi ya karena aku setengah-setengah urung Pak. Ini nunjuk lagi dia, Pak aku ini aku mimpi yang kau datang sekarang dalam bentuk penyesalan. Iya, benar. Apa dapat cek diulang lagi kan? Ya, nah benar. itu Aku lah akhirnya diraih mimpi. Nah, makanya sebelum penyesalan itu datang terakhir, kalau datang pertama pasti pendaftaran. Iya. Raih. Terakhir. Jangan takut. Nah, Ada Pak, kalau penyesalan di depan Pak. Apa? Tegak depan kebo Pak. Bakal diserodok lah, tahu kan? Kita tegak depan kebo. Nyesel di depan. Iya, jadi mungkin itu baik untuk Bapak Ibu guru, kawan-kawan yang mungkin selamat lah, mungkin kaget terpanggil PPG ya. Tapi yang jelas datanya harus valid dulu. Oke. Ya. Jangan tidak valid. Jadi itulah ya, buat rekan-rekan yang datanya sudah ngerasa benar valid, tinggal nunggu panggilan. Yang sudah dapat panggilan, selamat berjuang, semoga sukses, semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Dan yang belum lulus atau belum dapat panggilan, berusaha lagi, jangan lupa berdoa. Nah itu yang penting. Oke ya, tetap semangat buat kawan-kawan, tetap di Ups Ngopi Bareng biar pinternya juga bareng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ups, ngopi bareng, biar pinternya juga bareng.